karaoke dulunya. Karaoke. Buat karaoke begini saya paling demen. Papi, Hah? Mami mau marah juga dong kayak pacarnya Chef Juna. Lah kenapa lu marah-marah? Iya, abis sudah nikah berapa tahun gak pernah diposting di Instagram. Jangan marah-marah ntar kayak Chef Juna sama Waktu juga. itu saya mau daftar jadi counter pulsa nggak boleh. Udah ketahuan kan saya miskin kuota. Makanya saya bagaimana mau ngepost nih. Tapi ngomong-ngomong ya kemarin ngeliat Ridho Rama ya lagi di itu Iya, dia sedih aduh, gitu. gimana ya? Jadi sang ayah juga nungguin, mengikuti semua persidangannya. Jadi kita doakan ya semua Iya. persidangannya berjalan lancar. Iya. Dan yang terpenting apa? Semoga nggak terulang lagi. Betul. Gitu. Jangan udah kedua kalinya, ada ketiga, keempat, kelima, keenam. Coy, jangan coy. Ini ada Nia Ramadhani nih mau kasih tahu cara bagaimana sih biar bisa menang arisan. Nah gitu. coba lu ikutin tutorialnya. Tuh. Tapi gini-gini ya kalau kita ngelihat Vanessa Angel walaupun dia lagi dibui tapi tetap menggunakan hak suara pilihnya kemarin untuk memilih presiden kita. Satu ya, dua. Semoga juga emang dilancarin sidangnya. Terus ya sesuai aja lah sama apa yang emang udah tertera gitu ya. Semoga diberikan kesabaran dan kekuatan untuk keluarganya Vanessa Angel. Amin. Dan pastinya yang namanya keluarga itu kan adalah orang-orang yang paling sayang sama kita. Betul. Notabene kalau di buku pelajaran soalnya begitu. Alhamdulillah saya di keluarga settingan saya ini juga seperti itu. Di keluarga beneran pun juga kayak gitu. Tapi emang sebenarnya paling bingung ya ketika aduh ini kita satu keluarga tapi kok beda-beda mulu suaranya gitu. Iya sih ya. Beda-beda suara sih gak apa-apa, namanya juga manusia. Iya, kalau Harus ada pengertiannya. betul dan Betul tidak? nggak baikan-baikan. Iya, gitu. ini nih banyak nih keluarga selebriti yang sering berseteru tuh. Nggak tahu gara-gara apa, kita lihat deh. Yuk, mainkan. Yuk. Babe, ini tuh Serem ya, wanita Be? tadi tuh sedih ngelihat keluarga yang berseteru. Jadi kalau misalnya berseteru begitu kan kita pengharapannya ini sebentar lagi sudah mau puasa ya. Kali aja ada mau tali silaturahmi yang mau disambungkan lagi. betul, Jadi betul, mungkin betul, pemirsa betul. di rumah ada sedih-sedih sama teman, ada marah. Tolong dimaafkan dulu, ya kan? Walaupun sebenarnya maaf-maafan nggak perlu nunggu lebaran. Betul. Tapi yang satu ini nih kayaknya emang masih berseteru ya. Iya. Heeh. Hampir 1 tahun loh. Aduh, gimana ya? Ini mungkin ada beberapa morning people yang juga belum update. Emang sebenarnya lagi ada apa sih? Iya sih. Kebetulan tetangga baru kita yang ada di berita tadi. Iya. Kita undang aja yuk. Langsung ya. Boleh kagak sekarang? Boleh dong. Boleh ya? Iya ya. Selamat pagi Ibu Wirda Silvina dan Bapak Zeki Alatas. Manggilnya asik aneh. Assalamualaikum. Selamat datang di Morning Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khaifah khalik bi khair alhamdulillah. Alhamdulillah. Ana Reza, ana tilmis min madrasah pembangunan. Khaifah khaluk Ustadz wal Ustazah. Alhamdulillah, tayyib. Alhamdulillah. Alhamdulillah barakallah. Kita jadi kayak lagi pengajian ya. Bentaran dulu, kita mau ngobrol nih sama ibu sama bapak yang satu ini. Jadi tetap di mari, tetap di Morning Show. Kalau kamu nggak kuat, cari Umi. Cari Umi. Jangan bilang aku yang larang. Gitu. Jadi mereka nggak pikir kamu dilarang sama aku. Kamu kangen, kamu cari Umi. Morning people, kita sekarang sudah bersama Bapak Zaki, Ibu Wirda di sini. Dulu kalau di rumah yang suka konflik siapa aja tuh Bu Wirda? Kan ada 6 bersaudara tuh. Pasti kan ada nih yang biasanya anak satu, anak kedua segeng. Ntar ada yang sendiri, ada yang segeng gitu. Yang jelas kalau aku itu adalah yang paling nggak macem-macem gitu ya. Artinya aku tuh ngikut aja gitu. Oke. Kalau ada yang berselisih itu aku selalu yang udah dong jangan gitu. Aku yang selalu Setuju, gitu. Alhamdulillah aku selalu artinya nggak mau jadi kompor gitu kan. Artinya malahan udahlah kita satu perut gitu kan. Benar. Aku selalu ngasih masukan kayak yang lain-lain begitu ya. Artinya ke abang-abang aku kalau lagi mereka lagi gimana-gimana kan pasti kan ada yang suka curhat apa segala macam. Alhamdulillah dan keluarga besar pun juga tahulah karakter aku dari dulu kayak apa gitu kan. Ya iyalah keluarga Ya gitu. Aku lebih
lebih apa ya, kayaknya kalau sedih banget kalau ada yang bermusuhan tuh sedih gitu. Oh, jadi buku diarinya keluarganya Sukaisi gitu ibaratnya ya. Tapi kalau ngomongin tentang konflik nih ya, sekarang kenapa sih? Nggak kuat Aci dengerinnya, takut nangis. Aci pulang aja deh ke kamar ya, masuk. Pulang ke kamar. Gini. Kalau pulangnya, ini saya kasih tahu aja. Kalau lu pulang ke kamar settingan, reot di belakang. Kan kayaknya sedih-sedih gitu ya, haru-haru. Terus Aci malu kalau nangis ditonton sama bapak di rumah. Ya udah nggak gini, biar lo ada yang nemenin. Karena kan sebenarnya kita juga anak cuma punya satu. Lu buka lagi aja kuburan ari-ari lu ajak main. Sana lu ajak main aja deh. Misi. Dia beneran kabur, Iya. dia beneran kabur. Biasa anak saya suka gitu. Dia kadang lagi diem Dia ketawa. baperan kayaknya Pak ya. Makanya. Gak kuatan dia Pak ya. Sensitif dia. Sensitif Gitu ya. iya. Nah, padahal kalau dari tadi Bu Wirda cerita, Bu Wirda kan menjadi si sosok penengah gitu ya. Sosok yang Neng Wirda. Neng Wirda. Selalu yang menjadi penengah di keluarga. Tapi Layak. kan ngomong-ngomong ini sekarang lagi ada konflik. Iya. Iya. Awalnya sebenarnya gimana Seperti apa sih? sih? Kita penasaran. Neng, Awalnya itu sih sebenarnya konfliknya terjadi karena tiba-tiba hilang komunikasi, Hah. diputus komunikasinya gitu. Oke. Kita nggak tahu ini kenapa, ya kan? Yang memang dari waktu masih diurus sama Bang Jack, Dawia tuh di Polda pun itu sudah digoyang. Kalau aku pribadi dan yang lain-lain ya, kalau masih diakui ya, gitu kan, soalnya kan mau dibulak-balik nih, gitu ya. Yang salah mau dibenerin, yang benar mau disalahin. Coba kalau misalnya masih diinget-inget ya, gitu kan. Sebelum ini terjadi pun, artinya keluarga, kakak-kakak nih, abang-abangku dan adik-adikku, kalau ada apa-apa datangnya ke kita. Dan alhamdulillah kita selalu terbuka. Diberikan berkat juga dari Allah bisa ngebantuin. Alhamdulillah. Oke. Walaupun kita bukan orang yang berlebihan. Iya. Walaupun artinya kita juga menikah juga kalau dibanding sama mereka-mereka kan lebih dulu ya. Gitu, alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita untuk, dan itu salah satunya yang aku tuh sama Bang Git tuh gini. Kita nggak apa-apa, kita nggak ada, yang penting bantu mereka. Iya. Gitu. Iya. Karena ini waktu kita untuk bakti sama Umi. Duluan. Awalnya gitu. sebenarnya hanya ingin membantu. Iya. Begitu ya. Iya. Tiba-tiba akhirnya putus komunikasi tuh karena apa nih? Iya. Pasti kalau sesuatu yang baik-baik saja, kemudian tiba-tiba jadi nggak baik, pasti ada a player. Nah tuh, ini sering banget disebut nih player. Pemain. Waduh. Dari pihak Dawiyahnya sendiri yang akhirnya udah nggak usah bantu gue, atau kayak beneran karena putus akhirnya Loh, sampai Jadi terakhir saya ketemu Dawiyah itu di rutan itu, Dawiyah kita masih peluk-pelukan, dan saya masih bilang, Dek, kamu mau terus atau udah sampai sini aja? Kalau kamu mau terus artinya konsekuensinya adalah kita bakal bertentangan sama mereka dan berseberangan sama mereka. Kamu kuat nggak? Ya kan? Dan saya akan buat apapun yang terjadi. Kalau memang kamu bilang oke, aku tetap sama Bang Jack, saya akan lakukan semuanya buat kamu. Istilahnya membantu nih. ya Siap, untuk ready membantu, gitu ya, ready untuk lah backup ya untuk backup Oke. gitu. Saya juga nggak ada di kepala saya gitu sampai bisa terjadi seperti ini gitu. Dan Dawiyah pun tahu lah siapa si playernya itu siapa. Dawiyah pun tahu gitu kan ya. Yang menekan dia itu siapa, dia pun tahu. Tapi setelah kesini saya lihat juga dia komennya dia kayak begitu. Wah, luar biasa gitu Bukan kan. Dawiyah yang biasa dikenal. Bukan seperti Dawiyah, ya nggak apa-apa ya kan. Lidah tak bertulang ya kan. Berarti ini Bang Zack sendiri yang mengundurkan diri atau dari permintaan dari Dawiyah atau Mama, Ibu yang untuk meminta Bang Zack untuk mengundurkan diri sebagai kuasa hukumnya Terserah. Bang Zack? Maksudnya ini biar sama clear gitu. Iya. Karena kan sebenarnya tujuannya awalnya adalah membantu saudari sendiri yang memang adalah perilaku yang wajar. Cuman akhirnya tiba-tiba ada konflik dan tiba-tiba akhirnya terputus tali silaturahmi ini. Abang yang mutusin atau diputusin dari belah sana? Diputusin dari sono.
diputusin dari sana. Enggak, maksudnya gini, akhirnya gini. Jangan salah. Jangan salah. Gini, aku jelasin ya. Bukan diputusin dari sana. Jadi gini, karena dari sana tidak ada komunikasi sama kita, ya kan? Kita berusaha begini, berusaha begitu, tidak ada komunikasi. Ya kan? Dan memang dari awalnya itu sudah kayaknya udah pemain ini udah bermain dan segala macam. Sampai Intinya saya mengundurkan diri. ya, akhirnya begitu karena aduh, Oh, dibantu nggak mau, Jadi gitu. gini, artinya begini, saya mengundurkan diri ini, saya mengundurkan diri ya, intinya saya mengundurkan diri karena kenapa? Saya sudah lihat tidak ada komunikasi yang baik. Karena niatnya kita kan membantu memang untuk bagaimana memberikan yang terbaik. Betul. Tetapi setelah sudah berjalan, sudah bagus lah ya. Artinya sudah diurus dari awal. dan progresnya sampai, jelas. progresnya sudah jelas ya. Ya tiba-tiba banyak yang mau menjadi pahlawan kesiangan ya. Lebih hebat, lebih pintar daripada Daripada lawyer, pengacara, dari iya. pengacara. Lebih baik saya mengundurkan diri. Padahal sebenarnya si player ini adalah Ya. kenal kan. Sempet nggak sih ngejapri gitu? Sama Neng player Wirda, ini. kayak kan kita tujuannya dua-duanya sama-sama baik nih, sama-sama mau ngebantu intinya. Iya. Tapi sampai ada kita bisa bilang ini miskom ya. Bisa kita bilang miskom nggak kira-kira? Kalau dibilang miskom menurut saya tidak ya. Karena kalau miskom itu kan pasti segala sesuatu dapat diselesaikan kita bertemu, ya. berbicara Musyawarah. ya. Kalau ini kan tidak, maka saya bilang Nggak ada. lebih merasa lebih hebat atau lebih pintar daripada pengacara. Dari Bu Wirda yang emang Ya. di keluarga itu sosoknya yang lebih zen, yang suka menjadi mediasi. Nah, ketika hal ini kejadian, apa yang dilakuin sama Bu Wirda? Sebenarnya sih kalau mau dibilang dari dulu menjadi mediasi apa segala macam, enggak juga. Adalah ya, bukannya saya sih nggak mau mengakui kerja orang gitu ya. Ya adalah kakak tertua lah gitu ya yang selalu dituakan gitu. Tapi untuk artinya gini, kita kan juga ada dua sisi kan gitu ya. Satunya begini yang kita tuh yang lebih ke si korbannya lah istilahnya, ya udahlah Kak jangan gitu gini-gini, kalau lagi berseteru tuh gitu. Dan biasanya Umi juga kalau ada apa-apa dengan saudara-saudara yang lain pasti ngomongnya ke saya juga gitu, kayak misalnya nih adik kamu lagi gini nih, Umi nggak bisa ngasih tahu deh kayaknya gini, tolong deh kamu gitu. Kadang lah kalau lagi begitu juga kadang juga sambil marah juga pernah gitu ya, artinya sambil dia kesal apa segala macam, aku cuma udah Umi sabar, Umi jangan mikir yang enggak, nanti Dida yang kasih tahu Dewi ya, gitu. Aku selalu bilang gitu. Nah, terus aku langsung kasih tahu adikku, jangan gini dong, jangan gitu. Kamu lupa Umi tuh punya sakit mah apa segala macam kalau ada pikiran sedikit. Ini. Jadi aku juga berusaha untuk ngejagain dia supaya jangan banyak pikiran. Begitu juga dengan ya namanya orang hidup, rumah tangga dan segala macam itu punya problem pastinya dong, ya kan? Iya pasti. Begitu juga karena cintanya, sayangnya saya sama Umi sampai tidak pernah saya namanya cerita saya punya problem apa. Ya istilahnya saya tuh gak mau Umi tuh artinya kepikiran ya Allah anakku begini, anakku begitu gitu ya. Setuju. Dia bikin dia sedih tuh saya gak mau gitu. Jadi sebisa mungkin aku handle problem aku sendiri gitu. Kalau udah mentok banget baru aku cerita dan sedikit kok gitu. Makanya Umi selalu bilang anaknya yang ini agak tertutup. Tapi sekarang hubungannya sama Umi baik-baik saja. Enggak sama sekali kalau mau dibilang. Ini apa. pertanyaannya. Nah itu dia tuh. Neng Wirda ini kan juga seorang Umi yang punya anak. Dan saya rasa ya kalau ada seorang ibu dan anak bertengkar wajar aja, namanya juga manusia. Tapi kan ini kayaknya yang paling lama ya? Paling lama dan saya nggak pernah bertengkar kayak gini. Nah itu dia. Kangen nggak sama Umi? Pastinya udah jangan ditanya kalau kangen sih, cuma aku lebih ke serahin semuanya sama Allah. Jadi aku nggak mau maksa, aku juga tetap kendaliin, artinya kita manusia bukan malaikat ya, punya emosi, punya rasa marah dan lain-lain, tapi terus aku latih supaya insya Allah mudah-mudahan ikhlas, sabar ini cuma ujian buat aku. Oke, kita akan lanjut lagi nanti ya. Ini udah seru banget nih. Semoga akhirnya bisa ketahuan sebenarnya player ini siapa dari tadi player saya kira main gimbot beneran. Tetap di morning show ya. Sakit sebenarnya gitu loh.
sakit banget yang namanya aku udah bela-belain dia. Neneng lo ya sama Bang Zeki. Datang-datang minta air mulu. Minta emas dong. Kali-kali. Penasaran soalnya kedengeran dari luar jadi pengen tahu. Emang gitu ya? Terusin lagi lagi. mau nanya. Iya coba tanya lagi terusin lagi. Terakhir kalau sekarang hubungannya itu sama Umi itu seperti apa sih? Nggak ada komunikasi sama sekali, putus begitu aja. Dan bukannya aku nggak mau ke sana, udah berusaha untuk berapa kali ke sana, tapi memang sepertinya ya itulah, aku lebih serahin semuanya sama Allah ya. Artinya Allah kan maha pengatur gitu, aku nggak mau juga, jangan nanti aku salah langkah gitu kan, aku juga nggak mau menimbulkan sesuatu yang jadi bikin makin panas atau apa gitu. Kemarin-kemarin tuh pikirannya gitu, emang udah pengen ketemu Umi gitu kan. Emang terakhir ketemu Umi itu kapan sih? Tahun lalu, pas anakku yang pertama ulang tahun, Umi masih datang gitu. Setelah Berarti itu sedih banget ya tahun ini nggak bisa Sedih ngerayain banget. sama neneknya gitu ya. ya sedih lah anak-anak, tapi alhamdulillah mereka tahu kok gitu. Anak-anak pada nyariin neneknya nggak sih? Kayak, kok kita udah lama ya Umi kita nggak main-main ke rumah nenek gitu. Tanyanya balik dong, neneknya pernah nanyain nggak? Tapi kan maksudnya yang namanya orang tua ya kan udah merasa jadi ibu. Ya ini harus ada yang ngalah sebenarnya. Sebenarnya kayak gitu. Iya, pernah nggak sih berusaha untuk benar-benar sekarang ini deh udah ketemu aja deh yang penting minta maaf dulu Karena aja deh sebenarnya sama tahu ibu. nih kalau Neng Wirda bahwa Umi Alfi kan juga sakit-sakitan gitu ya. Aku selalu tanya sih sama yang ada di sebelahnya Umi, artinya ya mau dibilang asisten atau apalah, pokoknya suka bantu-bantu Umi gitu ya. Kalau Umi show kemana gitu, aku selalu komunikasi sama dia walaupun tanpa sepengetahuan Umi dan lain-lainnya. Karena memang kalau ketahuan nanti dimusuhin gitu. Jadi nggak mungkin lah ada seorang anak, kalaupun ada mungkin bukan aku ya, yang nggak care sama ibunya gitu. Aku lihat kok, kenapa Umi keras amat gitu, ini kayak bukan Umi gitu, ada apa sih ini gitu kan. Saya merasanya ya kayaknya selalu susah, artinya gini, saya nggak tahu Umi di mana. Waktu Lebaran tahun lalu pun saya nggak tahu Umi di mana. Kalau dibilang kenapa Lebaran tahun lalu nggak datang, karena saya nggak tahu Umi di mana. Putus komunikasi gitu aja. Nggak ada satupun ipar yang berani hubungin aku atau segala macam. Nggak ada satupun yang namanya kakak-kakak juga ingat artinya menghubungi aku juga. Begitu juga Dawia. Sebagaimana saya dan Bang Jack udah melakukan segala sesuatu yang terbaik buat dia, dan halo, siapa yang bikin jadi begini? Harusnya dia jadi jembatan untuk bisa kembali akur, ya kan? Sedih nggak sih rasanya jadi yang padahal sebenarnya suka dicurhatin dari zaman dulu, tiba-tiba sekarang jadi kayak sendirian doang against semua yang sebenarnya juga keluarga. Paling nangisnya ya udah edit ya. Doa terus ya. Iya. Dan Bang Jack selalu bilang, kalau kamu nggak kuat cari Umi, cari Umi. Jangan bilang aku yang larang gitu. Jadi mereka nggak pikir kamu dilarang sama aku. Kamu kangen, kamu cari Umi. Berarti kan sekarang Nainur lagi kangen. Mungkin kalau nggak bisa dicari mungkin bisa diungkapin kali. Siapa tahu Umi yang dengar kan selama ini ngerasa nggak bisa nih ketemu. Artinya aku sebenarnya nggak mau apa-apa, aku cuma pengen ada sinyal dari Umi bahwa, nah kamu kenapa? Nak? Kamu kenapa gini? Cuma kalau memang Umi bilang aku salah, tolong jelasin salahnya di mana. Kalau Umi bilang aku mempermalukan keluarga, aku melakukan apa memangnya? Gitu, ya kan? Jadi jangan cuma dilihatnya tuh dengan kebencian gitu. Salah aku apa? Dan apa yang udah aku bikin sampai Umi malu, semua keluarga malu. Apa yang kemarin-kemarin itu nggak lebih memalukan gitu loh. Ya kan, jadi kan kita jadi flashback dong mau nggak mau gitu. Umi mesti tahu anak Umi. Umi kan kenal gitu siapa aku pernah nggak sih yang namanya gebantah atau bikin susah, bikin repot gitu kan. Karena segitu sayangnya aku sama Umi.
sampai aku nggak kepengen dia kenapa-napa gitu. Sampai aku nggak kepengen kalau aku ada apa-apa ngadu ke sama dia, nanti dia jadi kepikiran dan akhirnya jadi sakit gitu kan. Jadi Umi harusnya tahu, lebih kenal siapa aku gitu dibanding sama yang ngomongin keburukan-keburukan aku gitu kan. Aku mesti kuat. Aku mesti kuat. Harus kuat. Aku mesti kuat. Bukan aku nggak merasa salah atau nggak sombong tidak mau mengakui kesalahan, tapi aku bingung masalahku apa gitu. Kenapa Umi mesti ngomong kalau mau minta maaf sama Umi harus minta maaf sama kakak-kakak, sementara kakak-kakak itu nggak terbalik Mi gitu. Mereka yang segala macam problem itu yang ditimbulin sama mereka. Terus aku harus minta maaf sama mereka, kan lucu gitu. Cuma gini Mi, tolong jangan dibalik-balik Mi. Yang salah mau dibenerin sama Umi, ya kan? Umi mau nurutin mereka nih, biar mereka kelihatan bener. Terus sementara aku semuanya dilimpahin ke aku. Salahnya dilimpahin ke aku semuanya. Dibikin yang kecil dibikin besar. Istilahnya bulan Rajab nggak datang lah, apalah itu diomongin. Padahal sebelumnya itu nggak jadi masalah. Mau puasa sehari, mau puasa aku baru datang aja Umi masih nggak apa-apa Wan, masih gitu. Dia panggil aku Wan kadang-kadang kan. Nggak apa-apa Wan, Umi tahu pasti sibuk apa segala macam. Umi tuh pengertian banget. Apa doa Neng Wirda setiap Neng Wirda sholat tiap hari? Doanya cuma Allah tunjukin kebenaran. Allah tunjukin siapa yang benar, siapa yang salah, biar ketahuan dan dibukakan mata hatinya Umi, pikirannya Umi gitu. Biar dia bisa lihat anaknya yang ini gimana, yang ini gimana gitu. Aku cuma ya Allah, aku nggak pernah punya niat apa-apa sama Umi apalagi aku melakukan ini semua. Sampai aku siang malam aku tanya ke Bang Jack waktu masih nanganin kasus itu, jangan sampai adikku begini begitu semuanya. Istilahnya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tapi yang aku dapat balasannya begini gitu. Malah aku dibilang mempermalukan keluarga segala macam segala. Tapi aku nggak lakukan apa-apa gitu. Artinya sabar. Karena dengar dari Bang Jack dan alhamdulillahnya aku punya mertua yang luar biasa. Aku punya ipar-ipar yang luar biasa yang selalu support aku, yang selalu bilang Dida kuat, Dida kuat. Ada mama, itu mamanya Bang Jack selalu kasih sabar Dida, sabar, ini ujian, Dida harus bisa lewatin ini semua. Insya Allah Dida selalu doain Umi aja pokoknya. Mama juga ibu dak, gitu. Kadang-kadang mama bilang begitu. Dan alhamdulillah saya belajar banyak dari keluarganya Bang Jack. Artinya benar-benar keluarga yang kompak. Gak ada provokasi satu sama lain. Semuanya tulus. Itu yang aku gak dapat gitu. Bukan aku membuka aib keluarga aku sendiri ya. Enggak, cuma ya itulah. Aku cuma begini. Allah akan cabut sesuatu dan akan ngebalikin ke kamu dengan hal yang lebih baik pasti. Amin. Amin. Semoga ini bisa cepat selesai juga ya sebenarnya, karena kan antara ibu dan anak itu apalagi lo juga ibu ya Hesti ya, lo tahu banget rasanya. Karena maksudnya kalau ke orang tua, ya seorang ibu pasti ngerasa enggak gue yang paling benar gitu, tapi ya mungkin aku sih cuma nyaranin aja, ya emang anak harus ngalah sih sebenarnya kadang-kadang, nggak apa-apa. Dan memang aku kalau mau dibilang harus ngalah, aku sudah ngalah gitu ya. Artinya dengan apa yang dilakukan sama Umi itu nyakitin aku banget sebenarnya. Cuma aku terima, gak apa-apa. Tetap sayang sama Umi. Sayang sama Umi. Tetap aku maafin, artinya aku nggak pandang itu satu kesalahannya dia. Dia cuma istilahnya gini, mungkin saat itu dia nggak mikir, dia kurang bijaksana aja. Dia begini, dia begitu aja. Walaupun sebenarnya sakit banget. Waktu itu sebenarnya kalau mau dibilang mau dibawa emosi segala macem atau mau melakukan sesuatu yang di luar nalarnya Umi, aku pun bisa, tapi tidak aku lakukan. Karena Bang Jack selalu, jangan, itu Umi kamu, orang tua kita cuma ada Umi, udah nggak ada Abah. Bang Jack yang selalu gitu. Jadi aku selalu sebenarnya sih cuma nunggu aja dari Umi gitu loh, cuma nunggu dari Umi. Jangan bawa-bawa yang lain dulu deh Mi, gitu. Ini antara aku sama Umi gitu.
Umi nggak kepengen apa, gitu loh. Maksudnya kita tuh baik-baik aja gitu. Kalau urusan yang lain biasa, bisa belakangan lah, ya kan. Seperti Dawiyah apa segala macam juga sakit sebenarnya gitu loh. Sakit banget yang namanya aku udah bela-belain dia. Sakit banget dan yang lain-lain pun juga gitu ya. Cuma insya Allah mudah-mudahan Mudah-mudahan selesai semuanya. Jangan sampai telat juga, Iya, jangan sampai terlambat. benar. Semoga Iya. Lebaran ini juga bisa barengan sama Umi betul. karena ini bukan lagi seputar saudara-saudaranya Neng Wirda ya. Ini udah beneran antara hubungan ibu, Ibu dan sama anak, anak, antara Umi, Elvi dan Neng Wirda. Semoga bisa dapat jalan tengahnya, bisa ketemu lagi, bisa pelukan lagi. Sebentar lagi kita mau bulan puasa, semoga bisa tarawih bareng. Duh, ya Allah, semoga ini, aduh bisa jadi apa ya, pelajaran juga kali buat yang nonton gitu. Hal ini sering terjadi sebenarnya di lingkungan Sebenarnya keluarga, ini, tapi ya, uh. ya mudah-mudahan bisa diselesaikan. Betul, karena kan ini juga umurnya udah panjang banget ya kan. banyak kok yang bilang senasib kak aku sama kakak gitu. Kita senasib kak banyak, ternyata banyak. Aku Iya. artinya banyak juga yang problemnya sama gitu. Ada yang memprovokasi segala macam gitu. Jadi memang Yang penting ke ibu dulu aja. ya, Iya, itu iya, selalu iya, itu, iya. pesannya selalu itu. Iya. Insya Allah doain ya. Amin. Umi kalau nonton juga, kalau Umi pas nonton juga, Iya. tolong Mi gitu. Karena aku ini memang dulu aja dikesampingkan dulu masalah-masalah keluarga yang ada. Mungkin Umi bisa melihat Neng Wirda sebagai seorang anaknya gitu loh, bukan anak yang sedang rival atau gimana, tapi kayak ya udah ini anak Umi juga yang Umi minta lahirkan dibuka jalur juga, yang komunikasinya. memang Umi sayang. Iya. Karena yakin Umi juga pasti sayang sama Neng Wirda kan? Gak mungkin enggak sih menurut gue. Karena tahu pasti. Lah kan namanya seorang ibu pasti nggak mungkin mau anaknya kenapa-napa. Kalau menurut saya. Iya, karena kan lagi 9 bulan loh dulu capek-capek. Kirain sekarang lagi 9 bulan. Oh enggak, kalau sekarang udah masuk 1 bulan 3. Anak saya udah di sekolah. Keluar Terima udah kasih pakai baju ya. SD ya. Neng Wirda. Terima kasih Bang Jack udah main ke abis sini. ini Habis ini kita bakalan ada tips buat ibu-ibu yang pengen buat bento-bento lucu untuk bekal anaknya. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Show ya. kalau bentonya bagus kayak gini, anak-anak jadinya seneng buat makan. Iya. Tapi kan sayang kalau dimakan soalnya itu bagus banget. Sahabat morning people dan morning mania dimanapun berada. Jadi aku mau ngajarin Mommy Jess nih buat bikinin bekal buat Aci. Aku Yang mau gemes-gemes irit. gitu. Biasanya bikinin bekal buat Aci. Apa makanannya? Mie instan. Oh iya bagus sih, emang gemes-gemes irit ya. Tapi kayaknya kita bikin bento yang unik-unik. Yes. Bahan utama bento adalah salah satunya Selada. Nggak lihat dong tangan gua. Ini nasi. Oh nasi. Ini memang salah ya. Aduh, tante. Siapa sih yang ngundang? Tante lucu banget. Ada nasi, ada sayurannya yang sehat. Sebenarnya bahan dasarnya simple. Ayam. Ini ayam goreng. Sosis goreng. Pilihnya yang paha bagian kiri ya maksudnya ya. Emang Ini kenapa ada kalau tempe yang orek. kanan? Ya nggak apa-apa sih terserah. Telur sama bayun ya. Bayun. Kita mulai bikin kreasi yang lucu. Mami Jess mau bikinnya dari nasi putih. Putih. Nasi putih ya. Oke, jadi nasinya kita empel-empelin. Empel-empel. Jadi biar Ini dia boleh bantuin nggak? Nggak boleh. Kamu di situ aja tuh di pojok ngempel ngapain? ya? Boleh. Kamu potong ini bang seladanya Iya. supaya Potong cantik, telur. kelihatan rapi. Jadi biar dia nyatu nasinya, itu dikasih minyak. Oh gitu. Biar nyatu tuh nasinya dikasih minyak. Kalau hati, kalau ini pacaran yang sudah berpisah gimana? Masih bisa nggak dikasih minyak? Kenapa nggak tuh? Nah, tuh. Jadi kalau bikin bento tuh dikasih minyak, bisa pakai olive oil ataupun minyak sayur boleh sih. kayaknya- Kayak olive oil kali ya. Kok kayaknya kamu ahli banget dalam membuat kan, beginian. Tante kok itu kayak gitu banget sih? Ya lihat dong jadinya bulat. Oh iya, gimana? Setahu
Aci nggak kayak gitu deh. Nggak ngerti. Ini tuh kalau ini kan kurang ada apa ya? Kurang ada interaksi gitu kan. Ini dikasih mata. Ini matanya dari telur aja boleh gak? Jangan. Ini matanya nih, ini hidungnya nih. Ya lu, hidungnya mancung amat, operasi di mana teh? Ini matanya tuh bisa dari jagung. Nah, Ya, telurnya copot. tuh anak tuh bakalan gemes banget kalau ngelihat bentuk-bentuk kayak gini. Ya nggak sih? Ini mata, ini mulut. Ya jatuh Masa lagi. mulutnya panjang sih, emangnya apaan? Nah, nih Jasmine udah buat nih, dua nih. Cuy, cantik nggak? Ini bagus sih. Seimbang nggak kirinya makanan? Kalau pakai ini telur, Nih, wortel. biar sehat tetap ada sayurannya. Jadi dikasih jagung. Nah. Nih, kasih makanan-makanan Tempe ini. orek. Tempe mau tempe? Mau. Tempe. Yang ini Kita kasih juga. bibir deh. Ini apa? Yang bintik-bintik kayak telur Ini kodok. bisa buat jadiin matanya. Oh mata. Heeh. Emang bisa? Bisa tuh. Kecil banget matanya. Matanya banyak banget mata. Iya ya. Emang bisa ya? Biji matanya banyak banget. Gimana sih caranya? Itu ikan apa gimana? Nah, kayak gini nih kurang Ini lebih. apa? Kok gitu sih jelek? Kok jelek sih? Bagus. Bagus. Itu rapi. Bagus. Itu apaan tuh? Itu tuh apaan tuh? Mana? Bagus kan? Jadi bagus. Tadi nggak kayak gini. Iya, tadi nggak pakai telur ini kok. Tadi ada nasi kuningnya nggak? Ada, Ada. Ada telurnya nggak? ada. Ada bihunnya nggak? Nggak ada. Tadi dikasih. Ada tempenya ada. Telurnya ada. Tiba-tiba ada brokoli, ada jagung, ada tomato. Makanya tadi ngelihat kesananya jangan lama-lama. Jadi ini keselesai deh jadinya. Gimana sih? Tapi kalau bentonya bagus kayak gini, anak-anak jadinya seneng buat makan. Iya ya. Tapi kan sayang kalau dimakan, soalnya itu bagus banget. Kok rapi banget ya. Ngapain sih? Nah, udah jadi. Bagus ya. Nih, jadi jangan lupa nasi tuh dikreasiin kayak gini. Jadi anak tuh ketika mau makan, ih gak tega, akhirnya dia gak makan. Jangan. Jadinya lebih semangat buat makan. Kita cobain Kita makan ya. mesti nyobain ya. Udah ya. Be, bangun Be, bangun Be. Bangun, dia dibawain tidur beneran. bento lucu, bento lucu. Asli dia tidur beneran. Kan katanya di sini aktingnya harus natural, jadi tidur beneran deh tadi. Udah sampai mana? Kita udah sampai mana? Kita lagi bikin bento. Bento lucu, Kita bento udah lucu. sampai si Dinar Candy lagi. Coba. Ini konsepnya ya, Be ya. Iya. Ini tuh adalah lebah. Jadi pertemuan antara lebah-lebah. Makanya ini saya kan menggunakan nasi kuning. Haci anak yang sebatang kara pergi nemenin nyari ibunya udah ketemu, kita jalan-jalan dulu gitu ya. Sembari Haci jalan-jalan sama ibunya, kita pamitan dulu, ketemu lagi besok ya. Oke. Ketemunya di mana? Indonesia. Jam berapa? Jam 8 pagi. Jam 9. Instagramnya berapa? @morningshow_7. Sebentar, Testi Instagramnya berapa ya, nggak boleh nyontek? @Hesti Purwadinata. Ya, dia mal promoin. Ketemu lagi hari Senin pemirsa ya, dadah.